Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zaitun dengan NIM 423200100120 dari program studi Desain Komunikasi Visual dan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana tujuan hidup dan potensi diri. Yang pertama, otak manusia yaitu ada dua, otak kiri dan otak kanan. Fungsi otak kiri yaitu mengetahui bahasa, analisa berpikir, logika, detail, realis. Fungsi otak kanan biasanya yaitu orang yang suka seni, musik, gambar, warna, kreativitas, konseptual, imajinasi, dan berfantasi. Setelah itu, peradaban manusia biasanya berdominasi dengan otak kiri, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Butuh kecerdasan baru, yaitu kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual yaitu kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif. Kecerdasan IQ itu kecerdasan intelektual adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, dan menggunakan bahasa dan belajar. Tujuan hidup manusia di dunia itu berbeda-beda, bukan sekedar mencapai harta, pasangan, dan meraih cita-cita. Bentuk dari tujuan hidup manusia cukup beragam, mencari kebahagiaan, meninggalkan warisan, mencintai, membuat perbedaan positif, dan punya banyak pengalaman. Selanjutnya ada makna hidup. Makna hidup yaitu berusaha dengan kesungguhan hati untuk mencapai hidup. Apakah hidup bermakna bagi Anda? Apakah makna hidup bagi Anda? Apakah tujuan hidup Anda? Bagaimana cara mencapai tujuan hidup Anda? Sejauh mana hidup Anda benar-benar telah berorientasi untuk mencapai tujuan hidup? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang sering terlintas pada otak kita. Kita hanya bisa mencapai tujuan hidup dengan visi, misi, dan cita-cita. Misalkan misinya adalah membahagiakan kedua orang tua atau membuat keluarga menjadi menghafal Al-Quran. Hal ini adalah membuat kehidupan kita menjadi produktif. Dalam membuat suatu misi memiliki satu syarat yang penting, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Visi dapat kita set dalam jangka waktu, misalkan kita mengisi visi dengan 1 minggu ke depan, atau 1 bulan ke depan, atau bahkan misi dalam 1 tahun ke depan. Yang kedua, kita dapat merancang misi kehidupan. Dalam membuat misi, kita harus bisa menentukan cara yang terbaik dan suatu visi yang dapat kita raih dengan berusaha bekerja keras serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, kita harus tetap semangat untuk menghadapinya. Misalkan kita punya misi ingin mengumrohkan kedua orang tua. Misi dan visi ini dapat kita capai dengan potensi kita sendiri. Yang ketiga ada cita-cita. Dalam cita-cita itu berbeda dengan visi dan misi. Kalau cita-cita itu hanya di dunia, sedangkan visi itu dalam rangka ibadah. Contoh dari cita-cita, misalkan kita ingin menjadi seorang programmer, guru, presiden, dan lain-lain. Jika cita-cita ini sudah tercapai dan menghasilkan, pastinya dari cita-cita kita itu hasilnya adalah uang. Nah, dari uang itu kita dapat gunakan untuk beribadah, salah satunya kita bersedekahkan, dan sedikit tambahan jika kita memperhatikan zaman dahulu, jika mata uang penurun maka sangat berbahaya bagi duit.
yang dikumpulkan. Untuk itu, jadikan suatu aset bagi kita, misalkan kita belikan sawah, emas, dan lain-lain. Hal ini dapat mengantisipasikan terjadinya mata uang jika menurun. Kita perlu membangun visi, misi, dan cita-cita. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.